Pemirsa, batu bara yang mencemari pesisir pantai Cigondang, Desa Cigondang, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, bukanlah kali pertama terjadi. Termasuk daratan Popole, sebuah pulau masih dalam teritorial Desa Cigondang. Kejadian tersebut kembali terulang, persisnya di akhir tahun 2024. Sebuah tongkang bermuatan batu bara nyaris tenggelam di tempat yang sama. Tempat yang tidak jauh dengan keberadaan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU 2 Banten, Labuan. Akhirnya tumpahan batu bara banyak tercecer di sepanjang pantai Cigondang. Upaya dan usaha masyarakat setempat pun sudah dilakukan mensterilkan kondisi seperti itu. Hanya saja dari semua keterbatasan yang ada, batu bara masih nampak terlihat tanpa terkecuali di dasar lautan. Prihatin atas situasi yang terjadi, Lembaga Peduli Lingkungan Hidup Provinsi Banten awal pekan lalu menggelar konferensi pers baik cetak, visual, online maupun elektronik. Tokoh masyarakat desa Cigondang, ya, bapak-bapak, para wartawan yang telah hadir pada sore hari ini. Pembersihan, rehabilitasi dan kompensasi, begitu ya kurang lebih ya. Secepatnya agar masyarakat bisa mendapatkan ya kompensasi take and give yang bagus lah dari perusahaan. Kemarin memang adanya terjadi masyarakat, banyak organisasi. Itu sebenarnya bukan kompensasi, menurut saya itu pembudakan. Itu satu. Yang kedua, perusahaan sebesar yang namanya PT apa gitu kan, maksud itu harus dibuktikan. Jangan entar. Masyarakat nggak butuh teori, butuh isu pembuktian, gitu kan. Ya saran saya, itu tolonglah perusahaan punya rasa tanggung jawab, gitu kan. Menurut saya, jangan sampai masyarakat janji tidak ada bukti. Sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2009 bahwa yang harus dilakukan utama adalah proses pembersihan laut. Baru setelah itu nanti akan dilakukan pengkajian, penelitian, kemudian proses rehabilitasi. Di mana pembersihan? Di dalam laut, batu bara yang ada di dalam laut, supaya bisa secepatnya diangkat, supaya bisa secepatnya disedot. Tetapi dengan catatan tidak merusak biota, tidak merusak terumbu karang dan lain-lain. Itu yang pertama, perintah dari kementerian. Yang kedua adalah dilakukan proses rehabilitasi, baik rehabilitasi laut, juga rehabilitasi masyarakat atau rehabilitasi sosial. Itu 2 poin utama dan itu diperintahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup kepada perusahaan. Nah ini kronologisnya kan berkaitan dengan tumpahnya muatan batu bara yang akan disuplai ke PLTU 2 Labuan Banten. Nah ini kronologis awal. Nah kemudian di tengah perjalanan menuju PLTU, tepatnya di Pulau Popole, kapal tongkang tersebut karam. Tindakan yang dilakukan oleh pihak perusahaan adalah kami berupaya maksimal membantu masyarakat dalam hal ini. Jujur kami atas nama organisasi sebagai kapasitas dan kapabilitas ya, kemudian yang separuh lagi itu biasanya tercampur dengan yang tidak memenuhi baku mutu lingkungan. Kenapa? Ini informasi dari Bayak dan Merintik yang kami ketahui bahwa tumpahan batu bara sama halnya tadi di daerah selatan sana itu berakibat kepada punahnya terumbu karang, diakibatkan dengan muatan yang begitu banyak, kemudian tumpahan batu bara tidak sesuai dengan spek garnya. Kita disampaikan kepada pihak kementerian, kita sudah kepada dirjen terkait dalam hal ini Jakku LH, kemudian dirjen PPKL, ini juga sudah kita lakukan, gitu kan. Kalau tumpahnya hanya 1 kilo 2 kilo kita belum bilang pencemaran, tetapi dengan tumpahnya ribuan metrik ton, ini berakibat kepada biota laut dan kelangsungan
ekosistem hayati yang ada di laut. Nah, itu satu poinnya. Kedua, bagaimana langkah cleaning dari pihak kita. Nah, yang mengirimkan, yang menyuplai batu bara adalah pihak perusahaan batu bara dan perusahaan tongkang yang akan disuplai ke PLTU 2 Labuan, Banten. Nah, jelas-jelas 3 perusahaan ini dan 1 BUMN ini harus bertindak cepat kalau ingin segera diadakannya rehabilitasi. Rehabilitasi itu nggak sebentar, jadi dia perlu waktu yang mungkin entah sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, atau mungkin saya juga nggak tahu. Itu perlu staf ahli yang meneliti di sini, tim ahli khusus yang meneliti di sini berapa lama sampai dia normal kembali gitu. Dan itu tanggung jawab perusahaan. Yang paling penting menurut saya, ini kan laut punya kita, jadi tanggung jawab kita semuanya. Sudah sewajibnya kita menjaga semuanya. Itu sudah kewajiban kita semua. Jadi bukan hanya yang dipikirkan kompensasi dan lain-lain menurut saya. Karena rehabilitasi itulah yang penting. Kemana nanti anak cucu kita? Apa yang mereka dapatkan kalau kita biarkan seperti ini? Demikian kontakpublik.id mengabarkan.